Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mazmur pasal 25 ayat 4-5. Doa mohon ampun dan perlindungan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dio pulang dengan marah setelah ditegur oleh bosnya. Di rumah ia memperlakukan istri dan anaknya dengan kasar, sehingga mereka pergi ke rumah mertuanya. Bukannya memperbaiki diri, Angga berjudi dan mabuk. Kondisi bukannya membaik, tapi kondisinya malah memburuk karena ia menindaklanjuti penyesalannya dengan cara yang keliru. Ada orang yang menghabiskan waktu dan energi untuk menyesali kesalahan yang sudah diperbuat, padahal ia sebetulnya sudah tahu kalau tak bisa berbuat apa-apa lagi untuk memperbaiki kerusakannya tersebut. Hidup di dalam Tuhan bukan berarti kita bebas dari pergumulan, persoalan, tantangan, dan masalah. Seringkali yang terjadi adalah semakin dekat dengan Tuhan, semakin berat pergumulan. Ibarat pohon yang semakin tinggi, namun semakin kencang angin menerpanya. Setiap pergumulan dan masalah yang kita alami dalam hidup dapat membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, ataupun sebaliknya, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita mesti berserah kepada Tuhan dan memohon tuntunannya, agar kita tetap di jalan Tuhan dan tidak tersesat. Jalan yang benar hanya dalam penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam menghadapi pergumulan dan masalah, supaya kita tidak semakin jauh dari Tuhan dan jatuh dalam dosa. Hanya Tuhanlah penunjuk jalan yang benar. Sungguh ajaib jalan-jalan Tuhan dan begitu besar kasih setianya kepada orang yang berpegang teguh kepada perjanjian dan peringatannya. Kasih setianya tidak pernah berubah. Tetaplah kuat meskipun kita berada dalam kelemahan dan juga kerapuhan. Dari renungan ini, saya belajar untuk tetap bersabar dalam menghadapi setiap pergumulan yang terjadi. Dan jangan sampai karena beratnya pergumulan itu membuat kita tidak lagi taat kepada Tuhan, melainkan semakin jauh dari Tuhan. Tetaplah berpegang teguh pada perjanjian dan peringatan Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan kasih-Nya yang begitu besar. Amin.